Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dari malam hari Tuhan memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami ingin memakai waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang magibur roham mida halak pardosa, mangapian mata konan dibiar mida Jehovah ari-ari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara membandingkan kehidupan saudara dengan kehidupan orang lain? Pernahkah saudara menganggap bahwa hidup ini tidak adil? Ketika kita melihat kehidupan orang lain yang penuh dengan kemegahan, kemewahan, kesuksesan, dan kebahagiaan, sementara mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak pernah memuji Allah di dalam kehidupannya, bahkan selalu melakukan kejahatan. Sedangkan saudara yang selalu taat kepada Tuhan, rajin beribadah, menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Hal ini terkadang membuat kita mempertanyakan bagaimana kehidupan ini yang sebenarnya. Kita terkadang iri kepada orang-orang yang demikian. Namun Amsal pasal 23 hari ini mengingatkan kepada kita, tidak ada gunanya kita iri kepada orang yang berdosa. Karena apa? Karena orang yang berdosa meskipun kehidupannya penuh dengan kemegahan, kebahagiaan duniawi, tetapi ingatlah itu ada batasnya. Suatu saat nanti semuanya itu akan berakhir, dan tujuan kehidupan orang Kristen bukanlah dunia, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Bapa. Diingatkan untuk kita juga pada saat ini, janganlah iri, tetapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti kita menerima janji Tuhan, melakukan perintah dan kehendak-Nya, dan kita hidup di dalam Dia. Takut kepada manusia pasti berbeda dengan takut kepada Allah. Takut kepada manusia kita akan berusaha untuk menghindarinya, menjauhinya, bahkan tidak ingin melihatnya. Tetapi ketika dikatakan takut akan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan kita diinginkan hidup di dalam Tuhan dan kita taat akan segala perintah-Nya. Karena ketika kita sudah diam di dalam Tuhan dan kita hidup di dalamnya, maka ingatlah, tidak ada lagi dalam hati kita iri terhadap orang lain, apalagi iri terhadap orang-orang berdosa. Meskipun kehidupan kita penuh dengan tantangan, kehidupan kita penuh dengan pergumulan, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kita. Untuk apa kita tertawa berbahagia di dunia tetapi kita jauh dari Tuhan? Itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Itu adalah kebahagiaan yang sia-sia. Itu adalah sukacita yang semu, karena itu akan berakhir. Biarlah kita menderita di dunia, tetapi kita kelak akan bersukacita di surga bersama dengan Bapa. Karena memang Tuhan juga mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengikut Dia, baiklah dia memikul salib. Dan Tuhan tidak menawarkan kenikmatan duniawi yang menjadi bagian bagi orang-orang yang setia kepadanya, tetapi Tuhan menawarkan keselamatan, kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita saat ini kemungkinan bergumul dalam hidup kita dan bahkan kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, janganlah iri, janganlah engkau ingin menyamakan dirimu dengan dia sehingga kamu meninggalkan Tuhan dan berusaha untuk jauh dari Tuhan. Janganlah kita mencari kebahagiaan yang semu, tetapi marilah kita cari kebahagiaan yang kekal bersama dengan Allah Bapa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi kami harus takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan, berkati juga keluarga kami, serta lindungi kami dalam melakukan aktivitas kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.